Halo dan selamat mengikuti tutorial SketchUp rendering menggunakan V-Ray. V-Ray adalah program renderer yang berbayar, tetapi kita dapat mendownload untuk kita gunakan 30 hari free trial. Di sini saya sudah mendownload V-Ray for SketchUp versi 1 untuk academic version. Kita double klik untuk membuat setupnya. Klik next, kemudian baca agreement yang ada di sini, lalu kita pilih accept, next. Di sini saya pilih complete, kemudian kita next, kita tempatkan pada C program files Google SketchUp 6, kemudian pilih next, install. Perlu diketahui adalah pada tutorial ini saya tidak lagi menjabarkan bagaimana kita membuat models, tetapi kita hanya akan membahas mengenai rendering. Untuk itu saya hanya mendownload models dari Google Warehouse, dan Anda pun dapat mendownload beberapa contoh model dari Google Warehouse seperti itu. Setelah selesai untuk menginstal, kita klik finish di sini, barulah kemudian kita bisa membuka Google SketchUp. Ketika kita setelah membuka Google SketchUp, maka kita akan menemukan V-Ray tersebut pada plugin. Di sini kita tunggu sebentar. Setelah kita menginstal V-Ray untuk pertama kali, maka kita akan melihat sebuah peringatan di sini di mana kita harus memasukkan serial number untuk V-Ray tersebut. Tetapi jika kita hanya menggunakannya untuk evaluation, kita dapat menggunakannya free selama 30 hari. Maka saya cek di sini I want to evaluate V-Ray for SketchUp. Klik finish, maka kita sekarang sudah dapat menggunakan V-Ray SketchUp tersebut. Saya akan membuka sebuah dokumen file di sini. Saya tidak akan membuat model, tetapi saya akan membuka saja sebuah file. Mungkin file tersebut saya download dari internet, dari Google Warehouse, di mana di sana saya sudah mendapatkan beberapa file. Saya ambil saja, buka saja seperti ini. Kita akan men-set rendering default dari V-Ray. Yang perlu diingat di sini adalah pada V-Ray, SketchUp merender tanpa perlu memerlukan kamera setting lagi. Artinya apa yang terlihat pada view kita di SketchUp itulah yang akan di-render oleh V-Ray. Kita klik di sini untuk plugin, artinya kita lihat di sini plugin, pilih V-Ray, SketchUp, dan kita pilih option. Pada option ini klik global switches, di mana pada global switch di sini saya akan jelaskan adalah di sana kita bisa melihat setting untuk light. Pada light kita akan melihat light tersebut secara default telah tercek, yaitu default lights, hidden lights, dan lights. Untuk merender V-Ray, maka kita memerlukan sebuah sinar cahaya atau sebuah sumber cahaya. Untuk itu saya akan memilih sebuah sumber, tetapi saya tidak menggunakan hidden lights. Hidden lights di sini maksudnya adalah sumber cahaya yang disembunyikan untuk tidak tampak pada hasil rendering, tetapi dia memancarkan sebuah sinar. Kemudian di sini default lights-nya juga saya uncheck supaya tidak terlihat dan tidak bisa diedit. Kemudian ada yang penting di sini adalah low thread priority. Di sini sebaiknya saya cek, artinya jika saya mencek low thread priority, dia akan merender tetapi tidak prioritas. Maksudnya adalah kita masih bisa bekerja selain menggunakan rendering V-Ray tersebut. Kemudian setelah global switch, mungkin yang akan kita lihat adalah output. Pada output di sini kita akan melihat berapa besar width dan height-nya. Mungkin saya akan coba di sini 600 dikalikan 480, misalkan enter. Seperti itu. Kemudian jika Anda mengklik save file, Anda pilih di mana Anda ingin men-save dan namanya. Tapi saya biarkan saja kosong. Lebih lanjut adalah pada indirect illumination, kita bisa memilih pastikan bahwa global illuminasi di sini adalah on. Saya akan menggunakan sumber cahaya yang disebut dengan global illuminasi.
klik di sini. Kemudian lihat pada environment. Pada environment di sini secara otomatis GI dan backgroundnya pun tercek karena kita mencek global illumination tersebut. Kita bisa memilih warna untuk skylight global illumination kita. Secara default adalah berwarna biru muda sesuai dengan warna dari sinar matahari. Anda bisa saja menggantinya menjadi oranye misalkan untuk mendapatkan nuansa agak ke sore harian seperti itu. Tetapi saya biarkan default untuk berwarna biru seperti itu. Demikian pula untuk background. Setelah ini kita bisa mentes render, artinya di sini saya hanya menggunakan semua standar dari rendering dari V-Ray. Kita dapat menggunakan plugin ini, kemudian kita pilih V-Ray Setup as SketchUp, kemudian kita pilih render. Dibutuhkan waktu beberapa saat untuk merender. Ini tergantung dari kemampuan komputer kita. Jika kita mempunyai prosesor yang cepat, demikian juga dengan memori dan VGA card yang baik, maka akan merender dengan cepat. Kita tunggu hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil rendering kita menggunakan V-Ray. Di sini terlihat memang sangat baik, artinya bahwa kita sudah mendapatkan cahaya, kemudian material dengan yang baik menggunakan V-Ray standar defaultnya. Tetapi saya melihat di sini hasil render kita masih terlalu flat, artinya terlalu datar, di mana kita lihat bahwa antara gelap dan terang tidak terlalu kontras, kemudian juga bayangan dan sebagainya. Ini disebabkan karena kita hanya men-setting menggunakan lighting global illumination dan tanpa kita rubah set apapun juga. Memang kita masih bisa melihat di sini untuk mengatur setting dari gelap dan terangnya, seperti kita bisa mengatur merubah untuk color correction, kemudian kita bisa melihat levelnya, dan kita bisa merubah juga curve correction dan sebagainya. Tetapi kita akan membahas bagaimana menggunakan setting V-Ray untuk bisa mendapatkan hasil render yang baik. Untuk itu silakan mengikuti tutorial rendering untuk SketchUp menggunakan V-Ray dari sangguru.com ini.